Bismillahirrahmanirrahim. Break time. Oke, kita masuk ke dalam acara kita break time. Kita akan membahas masalah-masalah sederhana menggunakan logika, lebih ke arah logika. Dan pada pembahasan break time kali ini kita akan membahas sebuah tema pertanyaan yang mungkin dipertanyakan dalam hati beberapa orang, ya, terutama golongan anak muda, ya. Pertanyaan itu adalah buat apa sih capek-capek ibadah? Untungnya apa? Pertanyaan seperti ini pertanyaan orang yang masih memiliki pemikiran liberal, ya, dan pemikiran ini sebenarnya dimiliki hampir semua orang juga, karena liberal itu erat kaitannya dengan dunia dan tidak ada orang yang terlepas dari dunia. Nah, kita kan mencoba mencari tahu pola pikir seseorang yang memiliki sifat liberal, ya. Pertama-tama mereka dalam pertanyaan tersebut, ya, buat apa capek-capek ibadah? Artinya di pertanyaan seperti itu mereka menganggap ibadah itu sebuah beban. Kalau dikerjakan itu melelahkan. Untuk apa dikerjakan gitu, ya? Perbuatan yang melelahkan. Artinya mereka ingin hidup dalam kesenangan. Jadi hanya ingin hidup bersenang-senang saja. Dan di mana letak kesenangan? Itu di nafsu, ya. Jadi pola pikir liberal itu adalah pola pikir berpikir dengan nafsu, yang penting senang, ya. Kemudian bertanya lagi, untungnya apa sih ibadah? Nah, pertanyaan kedua ini, untungnya apa sih ibadah? Artinya orang yang memiliki pemikiran seperti ini, ya, hidup itu tentang keuntungan, dikerjakan jika ada balasan. Nah, seperti itu pemikiran yang materialistis, gitu, ingin mendapatkan keuntungan. Karena itu orang yang memiliki pola pikir liberal itu tidak terlalu peduli dengan ibadah dan hidupnya itu hanya untuk dunia. Mereka cenderung berpikir realistis, ya. Kita hidup di dunia, ya, untuk menikmati dunia. Nah, seperti itu pola pikirnya. Mirip seperti anak-anak sebenarnya. Anak-anak pun pola pikirnya seperti ini. Enggan beribadah, lebih suka bermain, dan ya cenderung pada dunia. Nah, sebenarnya pola pikir liberal itu pola pikir anak-anak yang belum dewasa. Mungkin tubuhnya sudah besar, ya, tapi pola pikirnya masih belum dewasa. Mungkin sebabnya karena mereka pun tidak terlalu mengenal agama, tidak belajar, tidak diperkenalkan, sehingga pola pikirnya seperti itu. Kemudian orang yang memiliki pola pikir liberal itu cenderung mengabaikan konsep kebenaran. Jadi bagi mereka itu, ya, yang penting itu bukan benar, tapi senang. Segala yang menyenangkan itu bagi mereka, ya, itu kebenaran. Kalau tidak menyenangkan, ya tidak benar. Nah, seperti itu pola pikirnya. Jadi pola pikir seperti ini pola pikir yang menghancurkan logika, ya. Akhirnya mereka hidup, ya, tidak jelas, tidak mengenal mana benar, mana salah, halal haram, baik buruk. Mereka tidak kenal konsep seperti itu. Yang penting senang. Kalau senang, ya udah, itu yang benar. Jadi patokan pedoman hidup mereka adalah kesenangan, kenikmatan dunia. Nah, seperti itu pola pikir liberal. Pada akhirnya mereka ingin hidup bebas, tanpa ikatan, tanpa peraturan. Jadi ya nikmati saja kehidupan. Akhirnya mereka cenderung itu melanggar peraturan.
peraturan itu yang ditetapkan berdasarkan azas kebenaran. Mereka tidak punya lagi nilai kebenaran. Karena itu ya hukum yang ada itu dianggap tidak berlaku. Jadi hukumnya itu adalah diri mereka sendiri. Itu yang dinamakan kebebasan yang kebablasan. Nah, pola liberal itu seperti itu. Bebas yang kebablasan. Sifat seperti ini ujung-ujungnya adalah melahirkan ketamakan. Jadi karena hawa nafsu yang terlalu dituruti ya, ingin bebas, akhirnya kebablasan dan ujung-ujungnya melahirkan ketamakan. Jadi apapun yang diinginkan itu ia akan melakukan segala cara agar keinginannya itu terpenuhi. Di sini mulai timbul ketamakan. Jadi orang liberal itu cenderung mereka ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan segala cara. Pokoknya harus dapat, ya, seperti itu. Pokoknya harus dapat. Sifat tamak seperti ini pada akhirnya menghancurkan moralitas. Tidak ada lagi yang namanya moral dalam hidup mereka. Ingin mendapatkan harta dengan curang, dengan kejahatan, ya biasa saja. Walaupun dianggap tidak bermoral ya, yang mereka anggap kejahatan itu ya sesuatu yang benar ya, asalkan apa yang diinginkannya terpenuhi. Itulah pada akhirnya ketamakan itu menghancurkan moralitas mereka sehingga mereka hidup tidak bermoral lagi. Sebenarnya ada hadisnya, ada ayatnya, tapi kita coba menggunakan logika pemahaman seperti itu. Menikmati saat ini, tidak peduli nanti. Orang yang berpikir liberal itu ya cenderung hanya berpikir tentang ya saat ini kita nikmati saja. Mereka tidak peduli dengan akibat yang akan timbul setelahnya, dengan kerusakan yang diperbuat ya, karena mengabaikan moralitas, ketamakan, mengabaikan kebenaran. Jadi orang yang berpikir liberal yang kebablasan itu cenderung mereka pada akhirnya membuat kerusakan. Apapun yang didekatinya itu cenderung akan menjadi rusak ya. Karena kebebasan yang kebablasan itu. Yang lebih parahnya lagi, setiap manusia itu lahir di dalam fitrah. Jadi setiap manusia itu lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu berhubungan dengan kejujuran. Orang yang sudah kebablasan dalam liberal itu, pada akhirnya seolah-olah itu fitrahnya itu rusak. Mereka tidak punya lagi fitrah. Mungkin secara mental mereka kehilangan kesadaran diri ya. Mereka tidak paham lagi baik buruk itu apanya. Sudah tidak ada lagi yang namanya jujur. Jadi untuk apa jujur? Mereka seolah-olah fitrah dan jujur itu sesuatu yang asing. Karena tidak terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Ya seperti itu, orang yang sudah melewati batas akan kehilangan fitrahnya dan kejujurannya. Mereka menganggap liberal itu bebas. Namun pada kenyataannya itu adalah kebebasan yang semu. Karena dalam kehidupan itu, kalau dalam biologi ada namanya rantai makanan. Jadi yang kuat itu kan memangsa yang lemah. Seperti itulah liberal itu pun berlaku dalam cara berpikir liberal. Jadi orang yang berpikir liberalis itu akan memangsa liberalis lainnya yang lebih lemah.
dan orang yang lebih lemah lagi akan memangsa liberalis lainnya yang lebih lemah lagi, dan pola seperti ini akan berlanjut terus menerus ya. Jadi intinya orang yang berpikir liberal itu ingin bebas dari ikatan ya, namun pada kenyataannya mereka terikat oleh kaum liberalis yang lebih kuat dari mereka sendiri. Jadi kebebasan yang mereka idam-idamkan itu hanya semu. Tidak ada kebebasan hakiki dalam liberal ya, dalam kehidupan. Fata Morgana, maka mereka akan hidup dalam Fata Morgana. Mereka mencari dunia yang mengejar meraup keuntungan sebesar-besarnya. Namun pada akhirnya semua adalah Fata Morgana. Kenapa? Karena ketika mereka mencari harta, ingin mendapatkan harta ya, sebenarnya mereka mengorbankan yang namanya waktu. Ketika mereka ingin mendapatkan kedudukan ya, mereka mengorbankan yang namanya uang. Ketika mereka ingin mendapatkan kemuliaan ya, mereka mengorbankan namanya kesenangan dari kebebasan yang mereka biasa lakukan ya. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus melakukan pengorbanan terhadap sesuatu yang lain. Jadi kesenangan mereka itu semua seperti mengejar bayang-bayang ya. Semakin dikejar, semakin sulit didapatkan, semakin jauh. Ya seperti itu, mereka mengejar sesuatu yang tidak ada akhirnya dan tidak ada hasilnya sebenarnya. Karena apa yang mereka perjuangkan itu butuh pula pengorbanan. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang dipermainkan oleh kehidupan. Inilah yang kita sebut logika falasi. Liberal itu cenderung logis, cara berpikirnya logis, tapi pada kenyataannya logikanya itu salah. Dan ini yang disebut logika falasi. Karena setiap manusia itu tidak bisa lepas ya, tidak bisa mengelak dari ikatan 5 perkara: muda, tua. Mereka menganggap mereka terus mengejar dunia, menganggap bahwa selamanya akan muda, padahal nanti akan tua. Ketika tua, mereka tidak bisa melakukannya lagi. Kaya miskin, ketika kaya mereka merasa oh bisa, padahal suatu ketika dia akan miskin, dan ketika miskin ya tidak bisa lagi. Lapang sempit, ketika lapang mereka bisa melakukan pemikiran liberal, tapi ketika sempit mereka terpaksa tersudut untuk merubah cara berpikirnya. Dan semua orang kan mengalami fase ini ya. Contoh kalau kita lihat dari sejarah, tidak ada namanya sejarah orang yang mendewakan liberalis itu bisa hidup nyaman ya di sejarah. Bahkan yang paling terkenal itu Firaun ya. Firaun itu sangat liberal sekali, sampai-sampai ia berpikir bahwa dia adalah Tuhan ya. Dan pada akhirnya di penghujung kehidupannya dia meninggal dalam keadaan menghinakan ya. Tidak sama sekali tidak ingin dicontoh oleh orang lain ya. Jadi apa yang dia kejar pada akhirnya di penghujung kematiannya itu semua tidak ada satupun orang yang ingin mengikuti jejaknya. Nah seperti itulah logika falasi bagi orang-orang liberal. Dan puncak dari liberal itu adalah kehancuran. Ketika seseorang menaiki tangga liberal ya, semakin tinggi itu maka semakin busuk. Orang yang semakin berada di puncak itu akan bertemu dengan orang-orang yang pemikirannya sama seperti mereka.
tamak, curang, tidak jujur, rakus, menghalalkan segala cara, tidak bermoral. Nah, orang yang mendaki puncak liberal itu ujungnya adalah lingkungan yang busuk ya. Ibarat sebuah buah, ketika berada di pohon itu indah terlihat, tapi buah itu ketika diambil, didapat, ternyata pas ketika dimakan itu buahnya beracun, busuk, banyak ulat. Nah, seperti itulah gambaran liberal. Jadi ketika berada di puncak itu penuh dengan kebusukan. Dan orang yang berpikir liberal itu cenderung ingin menuju ke puncak tersebut. Karena itulah dibutuhkan yang namanya ibadah. Jadi fungsi dari ibadah itu adalah agar manusia terhindar dari pola hidup seperti itu, agar manusia itu tidak masuk ke tingkat yang dianggapnya senang padahal itu berisi busukan. Itulah fungsinya ibadah, mengekang agar manusia itu tunduk ya pada Tuhan, tidak tunduk pada nafsunya. Kalau orang liberal itu hanya tunduk pada nafsu, dan ibadah itu mengekang agar ya manusia jangan tunduk pada hawa nafsu. Nah, ketika orang beribadah, maka dia akan menggunakan akalnya. Akalnya digunakan untuk meredam hawa nafsu. Yang tadinya ingin bebas, kan? Ingin bebas, seharian bebas, tiba-tiba diperintahkan untuk ibadah sholat, hawa nafsunya terkekang. Ketika memiliki harta banyak berlimpah, ingin dihambur-hamburkan. Namun ada perintah berinfak, berzakat. Akhirnya nafsunya terkekang, maka zakat dikeluarkan. Nah, pola ibadah seperti ini jika terus dilakukan, ujung-ujungnya akan memunculkan moralitas. Nah, jadi orang yang beribadah, maka moralnya itu kan muncul. Jadi memiliki rasa empati pada sesama dengan sodako. Dan orang yang beribadah itu memiliki kebebasan yang nyata dibanding orang yang liberal, berpikir hanya untuk dunia. Kenapa disebut nyata? Karena orang yang beribadah akan mendapatkan kenikmatan dalam ibadah yang nikmatnya tidak mengecewakan seperti liberal. Ketika seseorang memilih kenikmatan yang berasal dari nafsu, maka ujungnya itu mengecewakan, ya, hanya lelah seperti mengejar bayangan. Tapi orang yang beribadah itu nikmatnya nyata. Karena itu orang yang beribadah mendekat, ya, itu semakin lama akan semakin menikmati ibadahnya, semakin ingin lebih banyak lagi ibadahnya, ya, terus bertambah lebih mendekat pada Tuhannya. Nah, itulah nikmat yang hakiki, yang sejati, ya. Dan orang yang beribadah itu pedomannya adalah kebenaran. Ketika ia sholat, maka dari sholat itu ada efek, dan efeknya itu adalah manfaat, ya. Lelah, ya lelah, tapi ada manfaatnya. Nah, seperti itulah yang dinamakan kebenaran. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu, mungkin orang malas untuk mengerjakan sholat. Tapi jika ia menggunakan akal, mengkajinya, ya, maka ternyata secara sains, ibadah-ibadah itu memiliki manfaat, dan inilah kebenaran, ya. Kemudian
buah dari ibadah itu adalah kemurnian hati. Ketika seseorang sudah beribadah, maka hatinya itu akan selalu tenang. Ya, ketenangan inilah yang sebuah nikmat yang puncak dari sisi lain liberal, ya, kebebasan, ingin bahagia dengan cara bebas. Nah, kalau ibadah itu adalah mendapatkan kebahagiaan dengan cara terikat, justru dengan terikat pada ibadah, maka lahir kebahagiaan. Ini apa ya, sisi lain, sisi berseberangan dari konsep liberal sebenarnya, yang orang liberal tidak akan bisa memahaminya jika tidak melakukan yang namanya ibadah. Dan puncaknya dari ibadah itu, kita kembali pada pertanyaan awal, ya, untuk apa capek-capek ibadah, ya, apa manfaatnya, ya. Pertanyaan ini kita akan membuktikan tentang nikmat dari ibadah itu melalui sejarah. Banyak sejarah nabi-nabi, wali-wali, orang-orang soleh yang mereka meninggal itu dalam kenikmatan, ya, dalam rasa senang. Mereka meninggal itu bahagia, bahkan namanya tercatat turun-temurun, ya, hingga ribuan tahun tetap dikenang. Kenapa dikenang? Karena mereka beribadah. Ini membuktikan bahwa bahkan setelah kematian datang sekalipun, ya, kita kembali ke 5 perkara hidup sebelum mati. Orang-orang yang beribadah itu hidupnya itu mendapatkan kenikmatan, dan ketika mati justru kenikmatan itu bertambah. Ya, semakin nikmat. Nah, seperti itulah, ya, fungsi dari ibadah, ya. Jika seseorang mengerti tentang ibadah, ya, maka pertanyaan seperti itu terjawab dengan pemahaman bahwa apa sih fungsi ibadah. Penting sekali, keuntungannya banyak sekali. Dan kita bisa menelaahnya, ya, dari sejarah. Oke, cukup sampai sekian pembahasan kita tentang break time. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan lain lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dalam penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.